warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa ya CTV Langkah Padani. Bagaimana kabar Anda semuanya? Malam hari ini senang sekali pemirsa saya Novia Apria dapat kembali menyapa Anda di dialog khusus. Spesial pemirsa, untuk malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Sudah hadir di sini pemirsa RCTV sejumlah narasumber kita. Yang pertama yaitu ada Bapak Sudarwoto atau biasa disapa dengan Pak Toto ya. Oke, selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Bapak. Ini pasti sudah siap memberikan informasi pada pemirsa RCTV ya. Siap. Oke, baiklah. Ada juga di sini pemirsa RCTV Ibu Dine Novaliza selaku Kabid Kepesertaan Kantor Cabang Cirebon. Assalamualaikum Ibu Dine. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabarnya baik ya Bu? Alhamdulillah. Ada senyum yang manis jadi bikin kita semangat gitu ya. Baiklah. Satu lagi pemirsa pasti sudah tidak asing lagi ya untuk tamu yang sangat luar biasa ini sudah hadir di sini Bapak Dr. Randus Haji Anwar Yasin selaku anggota Pansus BPJS Ketenagakerjaan DPRD Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini ya tancap gas nih ya. Iya. Oke, demi untuk memberikan informasi kepada pemirsa RCTV. Baiklah pemirsa RCTV, untuk Anda yang bergabung bersama kami silakan bisa gunakan line telepon di 0231482138. Untuk tema kita malam hari ini adalah kerja keras bebas cebas. Waduh, ini kita kerja setiap harinya, kemudian pengen ini tidak ada rasa kecemasan, pasti perlu adanya perlindungan. Ini sebagai seorang pekerja, beberapa dari kita pemirsa pasti terkadang nih khawatir tentang bagaimana nasib di masa tua, atau kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan pasti ini merasa cemas. Nah, ini ada solusi yang diberikan. Langsung saja dijelaskan oleh Pak Toto. Bangga, silakan Bapak terkait dengan program terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, terima kasih Mbak Novi, para pemirsa, Pak Yasin. Jadi memang kita sengaja di malam hari ini kolaborasi dengan panitia khusus dari BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DPRD Jawa Barat. Tentunya ini kita ingin memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan sisi kepesertaan kami, terutama di sektor mandiri atau informal. Karena memang banyak masyarakat, khususnya masyarakat pekerja, yang belum tahu program BPJS Ketenagakerjaan. Makanya kita punya tagline kerja keras bebas cemas. Nah, ini supaya lebih mengena di hati masyarakat, Mbak Novi. Oke, ini dari masyarakat juga pasti ingin ada rasa tenang ya Pak ya. Jadi ada yang ditawarkan solusi dengan terdaftar menjadi peserta BP Jam Sostek gitu ya Pak. Ya. Oke, untuk wilayah naungan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon ya Pak, ya, itu sudah berapa banyak sih yang terdata atau tercover menjadi peserta BP Jam Sostek? Ya, jadi mungkin perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, tentunya program BP Jam Sostek dulu itu kan selalu diasumsikan bahwa BP Jam Sostek itu hanya diikuti oleh pekerja formal, instansi yang kerja di pabrik dan sebagainya. Padahal program itu bisa diikuti oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat pekerja. Nah, kalau melihat angka-angka untuk pekerja formal itu, alhamdulillah 90% lebih itu sudah tercover, khususnya di wilayah Cirebon atau umumnya di Ciayu Majakuning. Kita hanya perlu untuk meningkatkan atau menjaga sustainability dari kepatuhan mereka. Tetapi PR yang terbesar buat kami tentunya itu adalah pekerja informal, pekerja mandiri. Nah, kalau data dan sebagainya mungkin Mbak Dine punya informasi lebih lanjut. Datanya bagaimana nih Ibu Dine? Baik Mbak Novi ya, kalau sekarang ini untuk peserta yang sudah mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu sekitar 54.547 pekerja informal yang ada di wilayah Cirebon, seperti itu Mbak Novi. Jadi masih banyak pastinya yang belum mendaftar ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dipresentasikan berapa persen yang sudah terdaftar Ibu? Itu mungkin sekitar berapa ya Pak ya, 20%-an mungkin ya Pak ya, belum ya, masih Belum. sedikit. Paling 10 lah. 10% ya Pak ya. Iya, jadi memang masih banyak Mbak yang memang belum mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan gitu. Karena memang kan ini awalnya yang tadi Pak Toto bilang ya, bahwa ini kan awalnya itu kita ke pekerja formal, namun saat ini kita gencar nih ke pekerja informal. Pekerja informal kan tuh banyak ya Mbak ya, seperti misalkan kayak abang Gojek, seperti itu misalkan pedagang kaki lima, seperti itu. Jadi
itulah yang memang sasaran kami di sini untuk menjadi peserta di BPJS. Jadi tidak untuk pekerja formal saja, tapi non formal juga, begitu ya, untuk perlindungan ya Pak ya. Betul sekali. 10% Pak Yasin, ini baru. Ya, Pasti belum banyak kenal. sekali ya Pak ya, yang belum terdaftar. Belum ya. Seberapa penting sih kita terdata atau terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek Pak? Pentingnya. Jadi saya melihat ya, banyak orang yang istilah kita tuh sadikit. Sadikit tau nggak? Apa itu Pak? Penjelasannya Pak? Sakit sedikit miskin. Ya Allah. Oke. Nih, karena kenapa sadikin? Karena nggak punya BPJS. Ya. Jadi begitu misalnya Mengalami ojol ya, ini. saya lihat ojol ini setiap hari kan kerjanya di jalan nih, Betul. riskan. Nah ini dia tuh harus kalau ngikutin BPJS ini, tahu BPJS ini nggak mahal. Tapi saya sebagai anggota pansus, saya mengharapkan ada kontribusi dari itu bukan ojolnya, tapi pengelola ojol itu. Pengelola. Jadi kita lihat dia kan hanya ngambil keuntungan 20%. Iya. Saya berharap dia ridho ngasih sebagian aja untuk BPJS mereka sehingga tidak terjadi sadikin tadi. Iya. Kan kalau dia sakit siapa ngelola? Ada lagi anak muda yang rajin kerja ya. Saya rajin kerja numpuk uang gitu. Uang udah tumpuk, sakit, untuk menyembuhkan kesehatan dia perlu uang banyak, akhirnya jadi miskin lagi. Iya. Itu namanya kayak gitu. Ini kondisi-kondisi gini, saya berharap bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini pertama dia dapat membuat melindungi para nasabah, para pekerja agar dia tetap punya penghasilan. Makanya kami di pansus itu harapan saya keikutsertaan pemerintah, keikutsertaan Pemda dalam mengcover BPJS. Kayak Jawa Barat ya. Jawa Barat itu saya berharap ada 500.000 warga Jawa Barat yang pekerja rentan dikasih BPJS oleh pemerintah. Ini kan keren ini. Jadi nanti pemerintah ikut. Nah, kalau tiap desa juga kita harapkan satu desa 100, Pak. Jadi kalau satu desa 100, itu ada 5.000 desa lebih, ada 500.000 lagi. Nah, 500.000 dari provinsi 500 sejuta tuh tenaga kerja. Udah gitu belum kabupaten kota. Kita harapkan juga dia kontribusi. Ya, tenaga kerja rentan ini perlu dibantu karena mereka nggak punya penghasilan jelas. Kayak misalnya marbot masjid, kayak mereka tukang beca, itu orang-orang kerja rentan. Nah ini harus dibantu, tukang gali kubur. Jadi orang-orang seperti itu emang susah ya kalau dibayangin dia suruh bayar sendiri. Maka kita tekan pemerintah dari pansus BPJS Ketenagakerjaan itu kita tekan agar pemerintah mau menganggarkan supaya BPJS jangan ngejar-ngejar terus kasihan. Jadi ada kolaborasi yang terjalin kerjasama gini. Pak Toto sejauh ini bagaimana Pak Toto, kolaborasi sudah terjalin Pak? Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi betul. Jadi beliau ini sangat membantu kami, terutama di tingkat provinsi, Mbak Novi. Sekarang di rencana ini ada peraturan daerah bahwa pekerja-pekerja rentan di semua kabupaten yang tadi dicontohkan oleh Pak Yasin ini supaya bisa dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk menjadi peserta BP Jam Sostek. Ini sebenarnya tujuannya sangat mulia karena secara tidak langsung bagi pemerintah daerah ini bisa mengentaskan kemiskinan. Yang tadi Sadikin tadi itu, dimana dengan program BPJS iuran yang minim tapi manfaat maksimal, ini secara nggak langsung akan mengentaskan kemiskinan. Dan ini memang sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden bahwa Kabupaten Jam Sostek ini harus bisa mengcover seluruh masyarakat pekerja di Indonesia. Sejauh ini bagaimana Pak respon dari pemerintah daerah ataupun pihak lainnya nih Pak? Kita kan perlu juga ada kerjasama untuk bisa menyasar semua masyarakat sampai ke pelosok nih Pak agar sadar ikut terdaftar ya sebagai peserta BP Jam Sostek, Pak Toto. Nah, melalui Pak Yasin nih, mulai pansus ini mulai didorong pemerintah daerah harus semaksimal mungkin menganggarkan sasarlah pekerja-pekerja rentan. Sehingga kita mulai nih dari pemerintah daerah ini bisa menganggarkan tuh. Tapi dari BP Jam Sostek sendiri pun mendorong dari perusahaan supaya ada menyisihkan CSR-nya. Mungkin masyarakat sekitar perusahaan
Ada pekerja rentan bisa dilindungi. Oh, ada sekitar perusahaan ada pedagang-pedagang kecil yang biasa dagang. Nah, itu bisa dilindungi oleh CSR mereka. Makanya mulai kita gencar juga supaya CSR ini bisa disalurkan oleh perusahaan. Biar kita ini sebagai pekerja tidak cemas lagi, Pak. Setiap harinya itu ada rasa ya amit-amit apa nggak ingin ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya Pak. Tapi kan ini sebagai antisipasi begitu ya Pak. Oke, dari Pak Yasin, Bapak melihatnya sejauh ini pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi sudah begitu luar biasa belum Pak untuk bisa memberikan jaminan pada masyarakat nih Pak? Jadi pemerintah ini sudah mulai nih. Di Jawa Barat kan juara 1 apa tuh? Paritrana. Paritrana. Apa itu Pak penjelasan? Paritrana itu penghargaan untuk pemberi kerja atau pemerintah atau usaha kecil menengah yang emang berkontribusi aktif supaya pekerja-pekerja tadi terlindungi. Oke, sudah dapat penghargaan. Jadi, itu ya. Jawa Barat ini udah dapat penghargaan ranking 1. Iya. Tapi kita sebagai anggota dewan nggak cukup dengan penghargaan itu. Siap. Jadi kita pengen kita buktikan pemerintah Jawa Barat lebih banyak lagi. Ini pemerintah Jawa Barat ini adalah penduduk terbesar di Indonesia. Maka ini akan jadi cerminan baik buruknya Indonesia. Maka ketika pemerintah Jawa Barat ikut serta membantu masyarakat tenaga kerja rentan, nanti pemerintah lain ikut-ikutan ini. Sekarang aja belum mau ditelepon pada lain, Pak, saya kita mau karena juara 1 lagi. Sebagai contoh ya. Iya, contoh. Termotivasi juga gitu ya Pak jadi ya Pak. Jadi makanya ini Jawa Barat ini harus membuktikan kata saya. Nah, kalau pemerintah Jawa Baratnya bisa membuktikan, harapan saya Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat juga ikut serta membantu. Kenapa sekarang Bupati Wali Kota belum membantu? Belum tahu dia. Kalau tahu manfaatnya besar, cepat ini. Oke. Jadi apa saja sudah dilakukan oleh BP Jam Sostek untuk bisa memberikan edukasi atau sosialisasi apa saja nih Bu Dina? Ditahan dulu jawabannya, kita akan simak pemirsa. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Dialog Khusus, jangan kemana-mana. Dialog Khusus pemirsa bersama dengan BP Jam Sostek masih hadir untuk Anda. Silakan untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di 0231482138. Tema malam hari ini adalah kerja keras bebas cemas. Itu tagline yang sekarang sedang dikampanyekan ya, disosialisasikan kepada masyarakat semuanya nih. Oke, tadi disampaikan bahwa baru terdaftar 10 pekerja. 10%, mohon maaf ya. 10% ini untuk yang tercover ya di BPJS Tenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Masih banyak lagi. Masih banyak banget. Oke, ini kan jadi termasuknya PR ya, harus dilakukan ya. Memang ada target tahun berapa sih agar bisa terdata semuanya? Target sebenarnya kita kan dari Presiden itu kan ya coverage itu ya sebanyak-banyaknya ya Mbak ya. Jadi untuk informal ini memang baru Mbak digencar-gencarkan, nah gitu. Jadi upaya kami itu sebenarnya udah banyak ya Mbak ya yang kami lakukan. Kita udah lakukan sosialisasi secara masif, kemudian publikasi mungkin ya, iklan seperti itu. Contohnya iklan tadi yang diputar tadi ya sebelumnya. Dan kami juga udah berusaha nih Mbak, kita silaturahim ke pemerintah daerah ya, supaya tadi yang disampaikan Pak Yasin, supaya mensupport BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan, kemudian kita juga memberikan informasi. Nah, di sini kita juga ada informasi itu bisa disampaikan oleh pekerja yang kita rekrut ya Mbak. Kita kerjasama itu dari disebutnya itu adalah perisai. Nah, Mbak baru tahu ya perisai itu apa ya? Oke. Perisai ini berarti orang yang membantu? Ya, jadi kita kerjasama, kita ber-PKS ya, bekerjasama dengan perisai itu adalah penggerak Jaminan Sosial Indonesia. Jadi itu memang resmi Mbak, kita kerjasama, minta tolong bantuan mereka karena kan BPJS Ketenagakerjaan itu tidak bisa ya untuk merangkuh coverage itu kan sangat luas ya. Jadi meminta bantuan perisai bekerja sama supaya mereka ikut membantu menularkan agar masyarakat pekerja kita sadar akan jaminan sosial. Oke, jadi tugasnya termasuk ini memberikan informasi, edukasi gitu Pak Toto ya. Perisai ini. Jadi perisai itu seperti yang sampaikan Mbak Dina, ini kepanjang tanganan kita. Di luar karyawan organik BPJS. Jadi selain memberikan informasi, edukasi, itu bisa masyarakat pekerja bisa daftar dan bayar di agen tersebut. Bisa. Jadi itu jemput bola gitu ya? Iya. Jadi
kalau misalkan kalau misalkan karyawan BPJS Ketenagakerjaan terbatas, jadi kita merekrut agen-agen tersebut supaya bisa masuk nih ke wilayah-wilayah yang di pelosok mungkin ya Pak ya, di desa-desa seperti itu. Kemudian juga di pasar-pasar. Jadi jangan khawatir, itu resmi dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sudah terdaftar kan tidak cemas lagi pastinya gitu ya Pak ya. Oke Pak, memang kendala yang dihadapi apa sih Pak saat di lapangan ya memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat Pak Toto? Iya, ini memang berbeda dengan pekerja formal. Kalau pekerja formal kita datang ke perusahaan, ketemu dengan HRD, regulasi ada, insya Allah selesai. Tetapi kalau pekerja informal yang jumlahnya satu lebih banyak, kedua ini belum tentu mereka karena kan bekerja mandiri, tidak ada bosnya. Jadi pendekatan kita pasti akan effortnya lebih besar. Nah tentu hal-hal inilah yang menjadikan kita tadi perisai harus kita perbanyak, kemudian komunitas-komunitas dari ekosistem pekerja informal ini harus kita dekati. Oke, termasuk juga apakah kesadaran akan perlindungan ini kurang juga dari masyarakat Pak? Atau bagaimana Pak Toto? Saya rasa pasti, karena memang sosialisasi kami untuk menyentuh ke pekerja informal ini belum optimal, Mbak Novi. Nah mungkin melalui ini, terus kemudian melalui dorongan tadi Pak Yasin, lewat pemerintah daerah, perisai yang kita sebar ke hampir seluruh kecamatan, kelurahan, desa, ini bisa bergerak secara masif untuk sosialisasi, edukasi, akhirnya menjadi peserta BPJS. Lebih digencarkan lagi, lebih masif lagi, agar masyarakat jadi paham ya Pak Toto, dari Bu Dina ya, dari Pak Yasin sebagai wakil rakyat juga Bapak saat bertemu dengan masyarakat Jawa Barat dan sekitar ya Pak ya. Ini melihat responnya bagaimana sih Pak dengan adanya perlindungan dari BP Jam Sostek ini? Jadi masyarakat tuh sangat mengharapkan keterlibatan pemerintah. Betul. Karena masyarakat yang pekerja rentan tadi, kayak marbot masjid, kayak pekerja-pekerja itu, dia udah, istilah orang Cirebon tuh, udah uangnya udah habis tuh keluarga, jadi dia minta ada, maka dia nyambut banget ketika saya bikin pansus ini, wah semangat. Itu ojol itu banyak sekali sambutan ketika kita kasih gagasan, nanti yang mengcover adalah yang ini apa, perusahaannya gitu ya, Pak? perusahaan ojol kan ada kerjasama tuh mitra dengan pengelolanya. Nah pengojol itu kita minta sisihkan lah, BPJS kan murah gitu tuh. Apalagi saya lihat di kota Cirebon, ini kota Cirebon antek nih, kota Cirebon tuh termasuknya loh APBD lumayan, APBD-nya. Kemudian penduduknya kan cuma 300.000, ya nggak sampai 300.000. Artinya sebenarnya kalau kota Cirebon itu bisa dikelola dengan baik, seluruh masyarakat bisa tercover. Sehingga orang nanti datang ke rumah sakit tuh cukup KTP Cirebon, oh ke Cirebon, udahlah, udah selesai karena di cover pemerintah. Jadi nanti ini bisa jadi kampanye loh, tahun 2024. Siapa wali kota Cirebon mau nggak nih menjamin masyarakat untuk kesehatan masyarakat loh, sehingga nanti orang tuh nggak sedih lagi. Oh iya, pasti ada wali kota yang mau. Karena apa? Karena di Cirebon itu penduduknya juga sedikit. Kalau kabupaten sama Indramayu mungkin nggak bisa lah. Kalau Cirebon penduduknya sedikit, harusnya ada berani bupati yang bilang semua warga saya lindungi ya Pak? Lindungi. Ini juga bagian dari kampanye ya dari BP Jam Sostek nih ya kepada masyarakat wilayah Cirebon ya Ibu dan Bapak ya, agar bisa lebih peduli lagi, aware terhadap jaminan masa tuanya gitu ya Pak ya. Terus juga siapa tahu kecelakaan kerja, itu begitu. Jaminan kematian. Jadi ada 3 program untuk pekerja informal. Bisa dijelaskan Ibu Dina? Boleh. Jadi sedikit menceritakan tentang program bagi pekerja informal. Ini kita ada 3 program yang bisa didaftarkan atau diikuti oleh pekerja informal tersebut. Di antaranya adalah jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja ini untuk memberikan perlindungan para pekerja kita ketika dia bekerja, berangkat kerja, pulang kerja, pada saat mereka beraktivitas lah ya, Mbak. Jadi mereka merasa aman, terlindungi oleh jaminan sosial. Jadi ketika mengalami kecelakaan kerja, itu manfaat yang dapat diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu adalah yang pertama ada santunan uang tunai, kemudian juga ada seperti kalau misalkan ke rumah sakit ya, apa yang namanya, kalau misalkan kita ke rumah sakit mendapatkan apa ya, medis ya, itu sampai sembuh totalnya. Seperti itu, betul. Jadi tidak ada limitnya, tidak ada batasan. Jadi kita berikan sampai dia dinyatakan sembuh atau dinyatakan cacat atau meninggal dunia. Jadi
sampai saat ini tuh ada yang memang terkena kecelakaan kerja itu bisa sampai miliaran itu di cover Mbak oleh BPJS Kerjaan. Itu tidak dibatasi apakah dia pekerja formal atau informal ataupun dia gajinya besar atau gajinya kecil, itu sama. Jadi kita tidak membeda-bedakan pekerja itu apakah dia informal atau formal, sama semuanya. Jaminan tapi dengan catatan harus sudah terdaftar jadi peserta. Itu baru satu ya Mbak ya. Kemudian ada jaminan kematian. Kematian ini misalkan pekerja kita dia adalah mesin uang ya disebutnya, dia mengalami meninggal dunia, kehilangan nyawa. Nah itu ada yang ditinggalkan seperti ahli warisnya, istri atau suami atau anak-anaknya. Itu kan kalau ditinggalkan dia nggak dapat seperti Bapak bilang ya, rentan miskin ya istilahnya. Jadi kalau misalkan dia menjadi peserta kita, dia akan mendapatkan santunan. Totalnya itu 42 juta rupiah Mbak, coba. Jadi dengan iuran yang sangat tadi ya minim ya, 16.800 ya Pak ya. 16.800. Manfaatnya itu kita berikan, haknya mereka itu 42 juta rupiah. Ya ada ya rinciannya total 42 juta rupiah. Belum lagi kalau seandainya dia sudah 3 tahun kepesertaan, dia punya anak yang sekolah gitu kan, ada beasiswa juga buat si ahli waris tadi, anak tadi ya. Jadi ketika dia mengalami meninggal dunia, dia tidak bisa memberikan lagi kan ya, sudah tidak ada ya. Nah si istri atau suami yang ditinggalkan dan anak-anaknya tidak terlantar. Jadi tidak jatuh miskin. Itulah tujuan jaminan sosial Mbak. Banyak manfaat yang bisa dirasakan ya Pak Toto ya. Jadi tunggu apa lagi, segera daftar ya Pak. Betul sekali. Nah yang ketiga belum Mbak? Satu lagi tuh Bu. Jaminan hari tua. Kalau itu memang tambahan ya, tabungan. Jadi ketika pekerja informal tadi menabung atau membayarkan iuran, ada yang dikembalikan lagi. Ketika dia sudah tidak bekerja lagi, tidak mampu, sudah tua, nah itu bisa dicairkan untuk bekal dia ketika hari tua. Itulah tujuan negara kita ya. Mulia ya Mbak ya. Betul, luar biasa sekali ya. Saya sudah terdaftar jadi alhamdulillah. Saya sudah punya kartunya dua tadi ya. Kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan satu yang untuk yang pensiun itu ya Bu tadi? Ya, jaminan pensiun. Kalau itu untuk pekerja formal, betul Mbak. Oke, dan karena untuk mendaftarnya juga sangat gampang ya Bu? Gampang banget. Sudah bisa memanfaatkan dengan handphone saja ya? Satu genggaman. Betul. Menggunakan aplikasi JMO bisa, kemudian melalui website kami juga bisa gitu, kemudian pakai link aja bisa, kemudian ke Postpay bisa. Jadi banyak sebenarnya kanalnya, banyak banget Mbak. Cara yang dilakukan karena ini memudahkan juga ya para peserta ya Pak. Ya. Para pekerja kita. Para pekerja ini kita. Aduh, ini dengan aplikasi tadi mobile JMO. Tinggal download saja Pak. Betul. Jadi Jam Sostek Mobile itu selain yang sampaikan Mbak Dina untuk daftar atau bayar, itu juga bisa untuk pencairan klaim jaminan hari tua. Jadi saat ini kami sudah kembangkan kurang lebih 1 tahun ini, gimana supaya peserta itu tidak pagi-pagi datang ke kantor cabang. Betul, mengantri. Dulu satu genggaman ya Pak. Dulu ketika udah berhenti kerja, cepet-cepetan nih ngantri ke kantor cabang, takutnya habis antrian. Nah sekarang itu kita minimalisir dengan adanya JIMO. Jadi tinggal foto-foto, dokumen, malah nggak perlu dokumen, cukup foto diri biometrik, Mbak Novi, karena kami sudah connect dengan Disdukcapil, ada proses verifikasi biometrik, itu uangnya saat itu juga langsung cair. Oh begitu. Tanpa menunggu hari, tanpa menunggu jam. Cepat ya Pak? Hitungan menit sudah. Luar biasa. Sudah sampai ke rekening. Ngegas nih ya. Digital Mbak. Betul sudah digitalisasi ya, begitu Bu. Oh jadi ini dijamin pasti aman ya Bu ya. Pasti cair dan pasti tenang. Begitu. Oke, jadi tunggu apa lagi pemirsa yang belum terdaftar ya, segera manfaatkan juga ini dengan tadi aplikasi yang mobile itu ya, di download di handphone Anda ya, aplikasi JMO. Jam Sostek gitu. Mobile. Ada satu lagi Mbak. Ya, apa itu Ibu Dina? Di JMO itu kita bisa mendaftarkan pekerja kita, misalkan saya ini punya asisten rumah tangga Mbak. Nah Mbak juga mungkin ada ya. Nah kita bisa daftarkan itu pekerja-pekerja yang di sekitaran kita tuh melalui JMO juga. JMO itu, jadi tinggal klik daftar BPU ya, bukan penerima upah.
kita masukkan NIK-nya saja, bisa langsung dari situ langsung bayar. Berarti yang punya usaha pun yuk Ya. diajak orang-orang tersayang kita gitu ya Pak ya? Orang tersayang kita yang bekerja, yang sekitaran kita, satpam mungkin sekitaran kita, kemudian ART kita, itu daftarkan saja. Nanti bisa auto debit, kalau kita takut lupa, bisa auto debit, pakai OVO bisa, seperti itu. Udah canggih deh Mbak. Sudah canggih ternyata Betul. sekarang ini ya. Pak Yasin, bagaimana Bapak ini untuk melihat masyarakat masyarakat di Jawa Barat nih Bapak ya? Ini dengan ada anggaran besar kan Pak? Besar. Lalu apalagi kendala nih Pak? Jadi sebenarnya ini kan sekarang masyarakat belum pada tahu. Iya Pak. Maka tantangannya tuh bagaimana kita memberitahu mereka. Ini kalau bilang jam sostek, kedengarannya tuh orang beban. Wah saya suruh bayar. Harus bayar begitu. Karena dia belum tahu paham. Ya tadi nggak ngerti ada sadikin, nggak ngerti ada apa. Ini kan problemnya di masyarakat gitu. Tapi kalau dia tahu, ya, insya Allah nanti masyarakat berebut. Nah, terutama kita gandeng pemerintahannya. Pemerintah desa, itu harapan saya itu satu desa 100 loh. 100 saja dia mengcover. 100 dari ya pamong desa apa segala macam. Kan dia juga repot dong. Orang desa kalau sakit, urunan juga nggak cukup duit. Tapi kalau kita kasih, ada jam sostek, dia selesai. Begitu juga di kabupaten, di wali kota. Makanya saya bisa katakan kota Cirebon ini sangat mungkin di cover oleh pemerintah karena APBD-nya sudah cakep mungkin. Karena penduduknya nggak sampai. Ini kota ini penduduk banyak 1 juta itu kalau siang aja, Pak. Kalau malam tuh nggak sampai 300.000. Iya betul. Iya, kalau siang aja. Sebagai wakil rakyat juga sangat mensupport ya Pak untuk budgeting itu Pak. Kata saya ini kota nih harus jadi contoh. Karena selain penduduknya sedikit, dananya besar, bisa. Nanti kalau contoh kota, nanti ikut tuh yang di ini, yang di kabupaten-kabupaten. Nanti kepala desa tuh bisa pakai uang desa, anggaran desa. Sebagian uang desanya dipakai untuk itu. Kemudian CSR dari perusahaan-perusahaan itu bisa dikasih ke BPJS. Akhirnya ini BPJS tenaga kerja ini bisa mengcover terutama itu. Kalau sekarang kan baru dirasakan kayak Indramayu. Indramayu itu yang bagus BPJS tenaga kerja untuk itu baru nelayan Pak. Kenapa nelayan? Kan nelayan izin. Kata saya tolong bosnya tuh segitu murah gitu. Jadi ketika kita izin kepeduliannya tinggi juga nih ya Pak? Enggak, karena dia izin kalau petani kan nggak ada izinnya. Petani itu ada cara. Kenapa petani nggak mau? Ya saya biasa sehat-sehat aja lah kayak gini. Padahal kan belum tahu ya, belum tahu ada apa gitu. Jadi ini harus dikasih penjelasan. Makanya saya bilang ini kepala desa harus paham juga tentang BPJS Ketenagakerjaan. Banyak kepala desa ini udah ribu-ribu lebih nggak paham. Nah kalau dia paham, saya daripada saya ngasih santunan setiap meninggal coba berapa banyak, mending BPJS aja. Nah harapan saya nggak banyak-banyak desa 100 aja. Ini Pak Yasin ini sangat peduli sekali ya Pak ya. Kawal terus sih Pak, harus lebih diintenskan lagi nih, luar biasa nih Ibu ya. Jadi begitu, jadi biar dirasakan oleh masyarakat. Karena masyarakat kecil tuh bukan apa-apa Pak. Dia paling penting merasakan. Maka saya minta kepada karyawan BPJS kalau ada itu ada foto-fotonya Pak, ada dokumentasi bahwa kita menyerahkan apa. Ini kan masyarakat itu simbolis ini ya loh. Pak ya. Simbolis. Jangan sampai kata masyarakat, jangan sampai saya bayar BPJS gampang, klaimnya susah. Mirip kayak orang di bank tuh, orang di kampung tuh, saya Pak ke bank, tanda tangannya salah-salah, masuk kayak duitnya. Pas kita ngambil duit, tanda tangan salah nggak masuk. Nah, itu jadi pertanyaan saya tuh Ibu dan juga Pak Toto. Tidak repot ya untuk mengurus ya Bu ya, Bapak ya? Mudah, pasti cair. Nanti dijelaskan juga ya Bu. Tapi kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, dialog terus bersama dengan BP Jam. Saya akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih bersama dengan BP Jam Sostek dan juga ada Pak Anwar Yasin di sini. Kita masih menunggu partisipasi dari Anda pemirsa. Silakan bergabung bersama kami di 0231 482 138. Oke, temanya kita masih di kerja keras bebas cemas. Kalau mau nggak cemas, ayo terdaftar di BP Jam Sostek dengan caranya sangat gampang. Sudah bisa memanfaatkan aplikasi mobile di Jemo atau ada bisa
Google ya Bu ya? Iya, ada di website kami itu Websitenya. bisa. Jadi secara online bisa daftar langsung, tinggal klik masukin data, langsung bayar. Oke, datanya dipersiapkan, di Hanya input ya. NIK aja, hanya KTP itu. aja Mbak. Mudah sekali KTP saja pemirsa. cukup. Oke, ini juga menjadi keluhan masyarakat tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Yasin Ibu. Ini terkait dengan untuk pencairan itu loh Bu. Seperti apa sih klaim-klaim itu Bu? Kalau untuk pencairan JHT ya tadi jaminan hari tua itu tadi yang satu genggaman tadi kata Pak Toto cerita tadi ya. Tinggal kita masukkan saja. Kita harus verifikasi dulu ya sebenarnya apakah betul itu kita yang mengambil. Nah, setelah kita sudah pengkinian data, itu pencairan itu bisa yang di bawah 10 juta itu bisa langsung dengan klik dalam hitungan menit ya Pak ya, langsung cair gitu. Tidak perlu ke kantor? Tidak perlu ke kantor. Kalau di bawah 10 juta, tapi kalau seandainya di atas 10 juta itu kita tinggal ambil antrian online. Sekarang online, Mbak. Tinggal video call menyampaikan berkas-berkas, KTP, seperti itu kartu keluarga, kemudian kartu pesertaan yang digital tadi, langsung nanti ditransfer ke rekening yang sudah ada rekeningnya peserta ya Mbak ya, gitu. Jadi aman lah Mbak, pasti cair. Dijamin keamanannya dan pencairannya gitu ya Bu. Oke, terkadang memang masyarakat atau kita juga ya Bu, kalau soal data-data itu yang dikhawatirkan buat ribet gitu loh Pak. Ya, itu makanya yang membuat kita jadi aduh tidak mau mendaftar sebagai peserta di BP Jam Sostek atau juga untuk data-data lain. Itu bagaimana Pak komentar dari Pak Toto? Ya kalau kita usahakan sekarang ini emang eranya era digital. Jadi semua bentuk pendaftaran, semua bentuk pembayaran klaim itu kita fasilitasi secara digital. Betul. Artinya walaupun secara digital tapi kita tidak meninggalkan secara manual. Karena memang kami sadar bahwa pekerja ini belum tentu semuanya paham terkait digital. Makanya dari sisi pembayaran klaim selain yang tadi disampaikan oleh Mbak Dina, ada lewat Jam Sostek Mobile, kemudian ada lapak asik online. Nah, jadi lapak asik itu singkatan layanan tanpa kontak fisik. Wah, mantap. Lapak asik. Selain itu juga kita tetap manual datang kantor cabang. Jadi tadi banyak masyarakat yang belum paham seperti itu. Pendaftaran pun sama. Ketika kita fasilitasin dengan digital, pendaftaran pun bisa juga ke kantor cabang atau ke agen-agen perisai tadi. Itu ya, sudah banyak ya yang membantunya tadi dengan agen perisai. Betul. Kita coba angkat telepon. Halo, selamat malam, dialog khusus. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bisa mendengar suara saya? Halo, Bapak Ibu. Halo. Halo, selamat malam. Sudah masuk, Pak? Iya, suaranya kecil sekali, Bapak. Mohon maaf, dengan Bapak siapa di mana? Pak Maman dari Indramayu. Pak Slamet. Betul ya, Maman. Pak Slamet ya? Oh, Pak Maman di Indramayu. Silakan Pak Maman di Indramayu, Ya. apa yang ingin ditanyakan, Pak? Iya, saya mau nanya. Saya kan dari pesisir laut, ya, gitu. Nggak punya HP. Oke. Gimana caranya daftarnya tuh? Dan iurannya berapa? Oke, pesisir laut ya, Bapak lokasi di pesisir laut. Oke, untuk mendaftarnya bagaimana caranya? Iurannya berapa? Iya, Oke, ada lagi Pak Ya. Maman? ya itu. Oke, cukup. Sudah menangkap ya Pak ya? Iya. Bisa dijelaskan? Mangga Pak Toto, Baik, bagaimana Pak? terima kasih Pak Maman. Jadi pendaftaran Jam Sostek untuk iurannya itu mulai 16.800. Ini mengcover 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau misalnya mau menambah ada tabungan yang bisa kita ambil sewaktu-waktu, itu ada namanya jaminan hari tua. Itu iuran ditambah 20.000. Jadi sebulan itu 36.800. Nah, gimana cara daftarnya? Nah, tentu bisa melalui agen yang tersebar juga di Indramayu atau ke kantor cabang kami yang ada di Indramayu itu ada. Ya. Atau melalui kalau kita punya HP, saya yakin insya Allah punya HP ya teman-teman, itu bisa buka website kita, nanti ada menu untuk pendaftaran pekerja mandiri. Iya. Itu Mudah mungkin. caranya ya, mau di pesisir laut, mau dimanapun bisa gitu ya Ibu Dina juga Pak Toto ya Pak ya. Oke, jadi jangan khawatir Bapak Pak Maman tadi ya, caranya gampang, Bapak tinggal
download saja Pak aplikasi Kita JWO-nya. buka di internet www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nanti ada menu untuk pendaftaran. Iya. Nah, situ kita tinggal masukin NIK, kemudian kita jenis pekerjaan kita apa, pilih berapa program, nanti akan tergenerate berapa iuran tadi 16.800. Kita bisa bayarkan ke Indomaret, ke Alfamart, ataupun kalau ada internet banking atau bank, seluruh bank pun bisa kita lakukan pembayaran di sana. Oke, begitu Bapak. Silakan Bapak, tinggal informasi lebih lanjutnya tadi ya Pak, tinggal ke www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Itu semua ada keterangan jelas di situ ya. Jadi tidak cemas lagi pastinya, semua keterangannya itu jelas ada di link tadi Bapak ya. Oke, kita masih ada satu kesempatan lagi untuk berbincang terkait dengan kerja keras bebas cemas pemirsa, tapi kita harus jeda lagi. Tetaplah bersama kami di RCTV, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami ini berbincang terkait dengan BP Jam Sostek. Ini sangat luar biasa karena ini penting sekali untuk kita ya sebagai pekerja juga. Jadi semua pemirsa harus segera mendaftar menjadi peserta BP Jam Sostek. Oke, tadi ada terlewat nih untuk yang pembayaran klaim jaminan kematian dan yang lain-lainnya. Bagaimana Pak Toto bisa menjelaskan Pak? Ya, kalau tadi mungkin jaminan hari tua ya yang disampaikan oleh Mbak Dina. Jadi ini kalau untuk jaminan kecelakaan kerja sebenarnya tidak perlu klaim. Jadi ketika terjadi kecelakaan kerja, kita sudah tersedia rumah sakit yang kerjasama. Jadi nanti tinggal ke rumah sakit kalau mengalami insiden, tunjukkan kartu jam sosteknya atau NIK KTP, itu sudah bisa terdeteksi. Nah itu nanti sistemnya adalah surat penjaminan dari kita. Jadi kita yang kontak-kontakan lah sama rumah sakit lah Mbak Novi. Jadi pasien ya udah silakan dirawat, tangani dengan baik. Haknya kelas 1 rumah sakit pemerintah atau kelas 2 di rumah sakit swasta tanpa limit biaya yang disampaikan. Nah itu kalau jaminan kecelakaan kerja. Nah gimana kalau jaminan kematian? Jaminan kematian tentunya memang kalau untuk lapak asik online itu sebenarnya bisa ya, tetapi biasanya orang itu ahli waris, buru-buru ahli waris ya. Untuk pekerjanya aja sosialisasi kami ini kan belum menyentuh sampai ke pelosok. Nah ini harus kita dorong, mereka masih suka datang ke kantor cabang. Sebenarnya nggak ribet, tinggal identitas dari yang meninggal, kemudian identitas dari si ahli waris, dan tentu adalah surat keterangan dari aparat pemerintah bahwa memang ahli warisnya siapa. Seperti itu. Oke, begitu tinggal nanti sangat dibantu nanti ya Pak ya. Oke, jangan khawatir pemirsa, tidak cemas lagi pokoknya. Pak Yasin sebagai wakil rakyat ada himbauan apa nih Pak untuk warga masyarakat Cirebon dan juga Jawa Barat nih Pak? Jadi saya berharap warga Jawa Barat, masyarakat ini Jawa Barat udah jadi contoh dari provinsi-provinsi lain. Nah, tapi emang saya lihat masyarakatnya sebenarnya belum paham betul tentang jaminan ini. Karena kita datang, oh, jadi di Jawa Barat ini banyak ojol ya. Saya lihat yang tiap hari kerjanya itu, aduh ini saya sendiri melihat ojol resiko tuh, gitu ya Pak. Resiko. Maka kata saya untuk mengenai resiko itu mestinya emang harus ada jaminannya. Walaupun kemarin saya menekankan supaya jaminan itu dijamin oleh yang ini yang bukan dia bukan perusahaan, mitranya. Mitra. Jadi mitra itu maulah berbagi sedikit, jangan 50% ngambil hasilnya, berbagi sedikit. Dan rasanya kalau kita jelaskan mungkin dia mau. Toh nanti juga dia ujung tombak dia kan. Artinya dengan banyaknya orang sakit ini kan dia nggak tega dong, walaupun mitra tetap dengan keuntungan sedikit dia bisa. Dan kita berharap sih kalau kami kan anggota dewan pengennya pemerintah itu justru merasuk. Jadi pemerintah itu ada kontribusinya. Jadi baik dari pemerintah Jawa Barat, pemerintah daerah, kabupaten, kota, maupun sampai desa-desa. Dia ada kepedulian kepada masyarakat yang pekerja rentan. Ini masyarakat kita. Masyarakat orang lihat bagaimana nanti ketika orang pekerja rentan ini dibantu dengan BPJS, itu ceritanya udah lebih dari kampanye. Luar biasa. Lebih dari kampanye. Dia bisa membanggakan bupatinya, bisa membanggakan wali kotanya, bisa membanggakan gubernurnya, bisa membanggakan desanya.
Nah ini perlu, kalau kita kan anggota dewan mendorong bagaimana rasanya pemerintah hadir di masyarakat dan masyarakat punya kesadaran. Punya kesadaran, nggak usah khawatir dengan BPJS ini karena emang ini tujuannya membantu. Mereka datang membantu dan nggak serem-serem amat orang yang baik-baik. Ya, jadi pekerja BPJS itu bukan kayak debt collector, bukan, tapi dia datang untuk membantu sehingga ini manfaatnya besar sekali. Saya berharap ke depan ya Jawa Barat tetap juara 1. Amin. Kemarin udah juara 1, tapi saya nggak puas lah karena emang harus lebih ditingkatkan lagi, Pak. Harapan saya bukan juara satunya, harapan saya bagaimana pemerintah hadir ke masyarakat, kontribusinya, optimalisasi. Jadi, saya setahun tuh saya pengen pemerintah Jawa Barat bisa mengcover 500.000 warga Jawa Barat di pemerintah Jawa Barat. Desa-desa itu 100 aja setiap desa, 100 ada 5.000, udah itu juga 500.000 lagi, 1 juta, belum kabupaten kota itu bisa 1 juta lebih. Wah, siap. Insya Allah kita akan masyarakat tuh kerasanya nggak ada kegelisahan. Nggak cemas lagi ya Pak? Jangan sampai jadi sadikin lagi, sakit sedikit miskin. Iya. Pak Toto ada target Pak tahun berapa nih Pak semua pekerja formal dan informal ini Pak terdaftar menjadi BP Jam Sostek? Kalau secara nasional target kita itu sampai tahun 2026. Kepesertaan itu 70 juta. Iya. 70 juta. Nah, semua itu sebagian besar adalah pekerja informal. Nah, tentunya kita sampai sampaikan Pak Yasin, kita pengen mendorong dengan segala upaya kita supaya pekerja informal ini khususnya di Ciayu Majakuning wilayah kita ini bisa tercover lebih optimal. Peran Pemda, kita bersinergi berkolaborasi dengan perusahaan, kemudian menggerakkan sosialisasi yang lebih masif, kemudian dalam pelayanan banyaknya fasilitas kesehatan yang kita kerjasama. Mudah-mudahan ini bisa mendorong tercapainya target kami di tahun 2026 ini. Oke. Sebenarnya targetnya apa sih Pak dari adanya program-program yang dimiliki oleh BP Jam Sostek? Tentu amanah pemerintah, nggak jauh dari situ. Ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Karena Sadikin istilah Pak Yasin, pasti yang kalau orang ngalamin kecelakaan banyak biaya. Kalau ada yang meninggal, belum tentu iuran warga itu bisa sampai 42 juta. Nah inilah yang kita coba dorong, kita coba kasih pengertian ke semua stakeholder yang ada di BP Jam Sostek. Oke, dan masyarakat semoga menjadi paham ya Pak. Betul. Dengan masif dilakukannya sosialisasi dan juga edukasi ini ya. Oke, Ibu Dina, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih Ibu? Ingin menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan itu memberikan perlindungan ya buat para pekerja. Jadi kami di sini hadir, negara hadir untuk memberikan apa ya Mbak ya. Jadi kayak kita tuh jangan sampai orang yang ditinggalkan nanti gitu ketika kita tidak ada lagi itu jatuh miskin, betul. Jadi kami ingin ayolah gitu Bapak Ibu para pekerja informal di sini mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Mari kita melek gitu ya, mari kita sadar akan jaminan sosial. Itu aja sih Mbak. Jadi pengen banget ya, cita-cita banget tuh supaya kalau ada apa-apa tuh ketika mengalami hal-hal buruk gitu yang dialami para pekerja itu jangan sampai mereka tuh jatuh miskin, jangan sampai mereka tuh pusing gitu ya. Jadi mereka tuh benar-benar kita berikan haknya mereka tanpa mereka meminta, kita berikan. Oke, jangan sampai nanti hal yang tidak diinginkan terjadi baru gitu ya mendaftar. Jadi antisipasi dulu gitu Pak Toto ya. Kejadian seperti itu banyak Pak? Banyak Mbak Novi. Jadi memang contoh seperti kita kemarin di salah satu di Kuningan lah ya. Itu kami didorong oleh Pak Sekda, beliau berstatement, ayo coba teman-teman mungkin pemerintah, dinas-dinas yang punya non ASN dan sebagainya, tolong bisa didorong untuk BPJS Ketenagakerjaan. Karena banyak contoh yang kita berikan santunan kematian itu sangat membantu keluarga yang ditinggalkan, walaupun tidak mengganti dari nyawa seseorang. Itu tadi iuran dananya pun tadi meringankan ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa
dengan 16.800. Ditambah lagi tadi yang 20.000 itu semangkok bakso itu. Semangkok Mbak Novi bakso, betul. Tapi itu bisa dimanfaatkan sampai jangka panjang ya Pak ya. Betul. Ada beasiswa juga itu Mbak. Tuh, jadi untuk total pendidikan beasiswa anak. yang kami berikan itu maksimal itu 174 juta. Bayangkan misalkan mereka meninggalkan 2 anak gitu kan ya Mbak. Jadi kita tuh memberikan santunan beasiswa tuh dari mulai TK sampai kuliah Mbak. Jadi ya betapa mulia gitu ya negara kita untuk memberikan perlindungan ahli waris yang ditinggal oleh para pekerja gitu loh Mbak. Oke, semoga tadi yang disampaikan Ibu Dine, Pak Toto dan juga Pak Yasin ini bisa membuat kita lebih peduli lagi ya, ditingkatkan lagi kesadaran kita akan pentingnya jaminan perlindungan untuk masa tua, terus juga untuk pekerjaan juga ya. Ini jadi bisa tenang dan tidak cemas lagi. Pasti aman, pasti cair dan pasti tenang, kerja keras tanpa cemas. Itu dia. Oke, terima kasih banyak Ibu Dine, Pak Toto dan juga Pak Yasin atas informasinya yang bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Kita harus akhiri dialog khusus malam hari ini. Saya Novia Aprilia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.